Kalau yang itu onto Oke. Gak gitu aku. apa itu rasanya hiasan. Acaranya nanti seni-seni nanti ini, pagelaran seni, puisi, musik. Oke, nanti kita akan tanyakan apa yang menjadi refleksi dari 125 tahun Bung Karno, api perlawanan tak pernah padam. Nah, itu kira-kira nggak apa? Kira-kira ini bisa nggak diimplementasikan untuk kondisi saat ini? Kita tunggu refleksi untuk kita wawancara ya. Diajukan dari peserta dari Rama Huda Putra dari Kecamatan Kunduran. Ya, silahkan untuk menempatkan diri. Arek mana kita? Ini Yang mana Rama ini? Huda Arundaya Putra dari Kecamatan Kunduran. Iya. Mungkin kalau sudah Tirai malam membentang lukanya. Koko ayam fajar tercekik. Jangan pernah kau anggap kami tidak ada. Kami ada di Merah membara, setiap langkahmu. berteriak amarah. Katakan jari jemari ini yang menitis indah Rutiwi mata merutasti. perbincangan antara kami dan dirimu. Rut maunam, tuam bervariasi. Ruta mriante sar. Wibasamu desro hinam rakta pasata arumut danam karti. Sakar roti. Terus nam karut. Meruta meriante.
perlawanan yang tak pernah padam. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya Bung Karno itu selalu membela rakyat, memperjuangkan agar Indonesia itu merdeka dari kolonialisme. Pada tahun 1930-an, Bung Karno itu membuat pledoi namanya Indonesia Menggugat. Jadi dari sana banyak sekali ajaran-ajaran Bung Karno yang ternyata dalam masa kekinian itu masih relevan. Ajaran Bung Karno itu adalah marhen. Ketika kita bicara tentang marhen, itu adalah wong cilik, petani, buruh, kuli, tukang, masyarakat rentan ekonomi, masyarakat remahan rengginang, kaum miskin kota, kaum miskin desa, itu adalah kaum marhen. Itu yang diperjuangkan oleh Bung Karno. Jadi jika kita melihat negara sedang tidak baik saja, artinya spirit perjuangan Bung Karno perlu kita gelurakan kembali. Seperti itu sebenarnya. Kira-kira nanti apa akan ada rekomendasi untuk setelah kegiatan ini, mungkin untuk pemerintah Kabupaten Blora, provinsi, atau bahkan pusat sekalipun? Tindakan adalah manifestasi dari pikiran ya. Jadi acara ini tuh sebenarnya adalah gabungan itu dari kawan-kawan Front Blora Selatan, komunitas Akar Merdeka, komunitas Anak Seribu Pulau, Paguyuban Petani Tebu Blora, terus Wong Abangan gitu kan. Terus ada beberapa kawan secara personal dari HMI, secara personal dari PMI. Ini adalah gabungan dari unsur gerakan yang ada di Blora. Jadi untuk konteks rekomendasi itu mungkin kita lebih ke aksi dan audiensi ya. Jadi rencana ke depan spirit perjuangan Bung Karno ini juga kita implementasikan itu dalam konteks Wayahe Wong Jawa Tengah Bersatu. Itu adalah bagaimana seluruh elemen masyarakat yang ada di Jawa Tengah itu kita melakukan aksi di kantor Gubernur Jawa Tengah. Kita mencoba audiensi dan menyampaikan aspirasi tentang pajak dan pungutan yang membebani masyarakat, tentang tambang, kerusakan lingkungan, tentang buruh dan ketenaga kerjaan, tentang geotermal, tentang kerusakan lingkungan. Jadi gubernur juga harus paham sebagai pemimpin masyarakat Jawa Tengah, itu harus paham tentang isu-isu yang terjadi di Jawa Tengah, seperti itu. Aksinya kapan itu? Untuk konsolidasi itu kita tanggal 1 Juli itu di Pendopo Pengayoman Samin Suro Sentiko yang ada di Raut Batu. Jadi kita mengundang seluruh elemen gerakan dari mahasiswa, buruh, petani itu untuk melakukan konsolidasi, merumuskan teknis persiapan untuk aksi kepung kantor Gubernur Jawa Tengah. Jadi tanggal 1 itu di Pendopo Pengayoman Samin Suro Sentiko jam 10 siang. Itu nanti ada elemen LBH, ada elemen buruh, ada elemen petani, ada elemen mahasiswa, itu akan gabung dan merumuskan bersama rencana aksi kepung kantor Gubernur Jawa Tengah. Ini kegiatan nanti apa aja? Jadi untuk memperingati 125 tahun Bung Karno itu kita buat rangkaian kegiatan itu lomba baca puisi, orasi perlawanan, stand up menolak perlawanan gitu kan. Jadi dari pelajar umum, mahasiswa gitu kan, kita mencoba menjadi media agar kawan-kawan pemuda Blora, mahasiswa Blora, elemen seniman, pekerja seni budaya itu untuk berkreasi. Kenapa? Karena untuk lomba puisi monolog perlawanan ini itu adalah harus karya sendiri. Artinya banyak sekali kaum muda, pekerja seni budaya Blora dalam bidang sastra itu sebenarnya punya potensi itu untuk membuat karya. Cuman di Blora ini jarang sekali itu media untuk menyalurkan kreativitas mereka. Jadi ini adalah salah satu media agar menjadi ajang proses kreativitas kawan-kawan sastrawan Blora. Oke. Selain itu ada acara musik, ada keroncong, ada reggae, ada punk, ada dangdut, campur sari dan lain sebagainya. Kayak gitu coy. Ini hanya 1 hari atau berapa hari? Ini rencana 1 hari. Gitu kan. Nanti kita juga akan ada orasi-orasi perlawanan dari Paguyuban Petani Tebu Blora gitu kan, dari Front Blora Selatan, dari kawan-kawan Anak Seribu Pulau nanti akan menyampaikan orasi-orasi perlawanan untuk menyikapi permasalahan Indonesia dalam konteks kekinian. Termasuk MBG atau mungkin nanti Kopdes? ada yang menyikapi. Ya, KDARP dan lain sebagainya.
Ya, terima kasih Kembali Bang kami. Eksi. Hidup rakyat. Oke.